Tiba-tiba PDI Perjuangan tidak mengakui Harun Masiku. Dalam kapasitas itu, Harun Masiku itu korban atau pelaku? Korban. Ya Allah, anak gua. Dan saya himbau kepada tersangka saudara HM, berikan kontribusi untuk menyelesaikan persoalan ini, karena sesungguhnya setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. DIP 3 kali surati KPU untuk loloskan Harun Masiku ke DPR. Ya, proses hukum kita saling hormati, kita saling hargai tanpa kemudian melewati batas-batas yang ada. Apakah Harun Masiku itu disembunyikan oleh PDIP? Ya, Karena dari sendiri bandara itu tanyanya ke partai, ke PDI Perjuangan. Sebuah kejanggalan, ada apa seorang caleg yang diduga terlibat dalam penyuapan kok keberadaannya disembunyikan? Tiba-tiba PDI Perjuangan tidak mengakui Harun Masiku. Gelora News. Politisi PDIP Adian Napitupulu meminta misteri keberadaan Harun Masiku diminta tak dikait-kaitkan dengan posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu disampaikan saat disinggung keberadaan Harun yang dikabarkan tertangkap kamera CCTV Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, di Jakarta pada Selasa 7 Januari atau sehari setelah terbang ke Singapura. Nggak tahu keberadaan Harun. Langkah Harun bukan langkah partai kok. Langkah partai kan surat menyurat. Apa yang dilakukan Harun itu urusan dia, kata Adian seperti melansir Airmall.id. Bahkan saat ditanyakan apakah PDIP akan memberikan bantuan hukum terhadap Harun, Adian kembali menegaskan bahwa apa yang dilakukan Harun merupakan tanggung jawab pribadinya sehingga PDIP tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Harun. Ya nggak tahu. Tapi langkah Harun dong, bukan langkah PDIP. Partai tidak mungkin melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dan jangan kait-kaitkan langkah orang per orang dengan langkah partai secara politik, itu tidak sama. Demikian ditegaskan oleh Nadian Apitupulu. PDIP 3 kali surati KPU untuk loloskan Harun Masiku ke DPR. Berita1.com. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengatakan, PDIP telah 3 kali menyurati pihaknya untuk memproses penggantian antar waktu PAW anggota DPR dari Dapil Sumatera Selatan 1. PDIP menginginkan Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan peraih suara terbanyak Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. KPU sendiri menetapkan Rizky Aprilia sebagai anggota DPR terpilih pengganti Nazarudin Kiemas di Dapil 1 Sumsel, lantaran Rizky merupakan caleg PDIP peraih suara terbanyak kedua di Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara 44.402. Sementara Harun Masiku peraih suara terbanyak ke-6 dengan perolehan suara sebanyak 5.878. Jadi KPU menerima surat dari DPP PDIP itu sebanyak 3 kali. Pertama, terkait putusan atau permohonan pelaksanaan putusan MA. Kata Arief di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta. Surat pertama ini tertanggal 5 Agustus 2019 yang intinya meminta kepada KPU menjalankan putusan Mahkamah Agung atas uji materi peraturan KPU nomor 3 tahun 2019. Uji materi ini diajukan ke MA oleh PDIP pada 24 Juni 2019 dan diputuskan MA pada 19 Juli 2019. Surat pertama ini ditandatangani oleh Ketua Bapilu Bambang Wuryanto dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Melalui surat pertama ini, DPP PDIP meminta KPU agar Nazarudin Kiemas, caleg nomor urut 1 yang sudah meninggal dunia dialihkan kepada Harun Masiku, caleg nomor urut 6. Kata Arief, KPU mengirimkan surat balasan atas surat permohonan DPP PDIP pada 26 Agustus 2019. Dalam surat balasan tersebut, KPU menyatakan tidak bisa mengakomodasi permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat kedua yang diterima KPU dari DPP PDIP adalah tembusan surat PDIP yang meminta fatwa ke MA atas putusan MA terkait PKPU nomor 3 tahun 2019. Melalui surat inilah, PDIP meminta MA agar KPU bersedia menjalankan permintaan PDIP untuk mengalihkan suara caleg Nazarudin Kiemas ke caleg Harun Masiku. Surat DPP PDIP tersebut tertanggal 13 September 2019 dan diterima KPU pada 27 September 2019, di mana surat kedua ini ditandatangani oleh Ketua DPP Yasona Hamonangan Lauli dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kemudian MA mengeluarkan fatwa tertanggal 23 September 2019
Dalam fatwa tersebut, MA mengingatkan KPU agar wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum putusan MA yang menyebutkan penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pemimpin parpol untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Dengan adanya fatwa MA, DPP PDIP kembali mengirimkan surat tertanggal 6 Desember 2019 ke KPU terkait permohonan pelaksanaan fatwa MA. Surat tersebut diterima KPU pada 18 Desember 2019 dan surat terakhir ini ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam surat tersebut, DPP PDIP memohon kepada KPU untuk melaksanakan PAW Rizky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil Sumsel 1 ke Harun Masiku. Menanggapi surat ketiga tersebut, KPU telah mengirimkan jawaban ke DPP PDIP melalui surat tanggal 7 Januari 2020. Dalam surat tersebut, KPU mengatakan pihaknya tidak bisa melaksanakan PAW Rizky Aprilia ke Harun Masiku karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU nomor 6 tahun 2017 tentang PAW anggota DPR. Lebih lanjut, Arief mengatakan upaya PDIP untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR dilakukan pada saat rapat pleno penetapan kursi dan calon anggota DPR terpilih di kantor KPU Jakarta pada 31 Agustus 2019. Pada saat itu, saksi dari PDIP keberatan dengan keputusan KPU untuk Dapil Sumsel 1 yang menetapkan calon terpilihnya Rizky Aprilia. Saksi PDIP meminta agar keputusannya sesuai dengan putusan MA dan suara Nazarudin Kemas yang meninggal dunia dialihkan ke Harun Masiku, namun kata Arief KPU tetap menolaknya. Pada saat pembahasan itu kita sampaikan penjelasan yang sudah kita sampaikan lewat surat. Surat itu kita bacakan lagi lewat momentum itu. Jadi penjelasan kita ini sudah 2 kali lewat surat dan 1 kali pada saat nasional. Dan putusan kita tetap berdasarkan aturan undang-undang sudah kita jalankan. Ungkas Arief. Kata Arief, KPU mengirimkan surat balasan atas surat permohonan DPP PDIP pada 26 Agustus 2019. Dalam surat balasan tersebut, KPU menyatakan tidak bisa mengakomodasi permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat kedua yang diterima KPU dari DPP PDIP adalah tembusan surat PDIP yang meminta fatwa ke MA atas putusan MA terkait PKPU nomor 3 tahun 2019. Melalui surat inilah, PDIP meminta MA agar KPU bersedia menjalankan permintaan PDIP untuk mengalihkan suara caleg Nazarudin Kemas ke caleg Harun Masiku. Surat DPP PDIP tersebut tertanggal 13 September 2019 dan diterima KPU pada 27 September 2019, di mana surat kedua ini ditandatangani oleh Ketua DPP Yasona Hamonangan Lauli dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kemudian MA mengeluarkan fatwa tertanggal 23 September 2019. Dalam fatwa tersebut, MA mengingatkan KPU agar wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum putusan MA yang menyebutkan penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pemimpin parpol untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Dengan adanya fatwa MA, DPP PDIP kembali mengirimkan surat tertanggal 6 Desember 2019 ke KPU terkait permohonan pelaksanaan fatwa MA. Surat tersebut diterima KPU pada 18 Desember 2019 dan surat terakhir ini ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam surat tersebut, DPP PDIP memohon kepada KPU untuk melaksanakan PAW Rizky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil Sumsel 1 ke Harun Masiku. Menanggapi surat ketiga tersebut, KPU telah mengirimkan jawaban ke DPP PDIP melalui surat tanggal 7 Januari 2020. Dalam surat tersebut, KPU mengatakan pihaknya tidak bisa melaksanakan PAW Rizky Aprilia ke Harun Masiku karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU nomor 6 tahun 2017 tentang PAW anggota DPR. Lebih lanjut, Arief mengatakan upaya PDIP untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR dilakukan pada saat rapat pleno penetapan kursi dan calon anggota DPR terpilih di kantor KPU Jakarta pada 31 Agustus 2019. Pada saat itu, saksi dari PDIP keberatan dengan keputusan KPU untuk Dapil Sumsel 1 yang menetapkan calon terpilihnya Rizky Aprilia. Saksi PDIP meminta agar keputusannya sesuai dengan putusan MA dan suara Nazarudin Kemas yang meninggal dunia dialihkan ke Harun Masiku, namun kata Arief KPU tetap menolaknya. Pada saat pembahasan itu kita sampaikan penjelasan yang sudah kita sampaikan lewat surat. Surat itu kita bacakan lagi lewat momentum itu. Jadi penjelasan kita ini sudah 2 kali lewat surat dan 1 kali pada saat nasional. Dan putusan kita tetap
berdasarkan aturan undang-undang sudah kita jalankan. Pungkas Arif.